Terus saudara, setelah mempelajari pemikiran The Tao of, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa mendidik pemimpin itu ya yang benar adalah mendidik orang yang damai. Sehingga egonya tidak lagi menjadi apa minta dihargai, minta disobio-sobio. Ya, meletakkan kedudukan aku ini adalah pusat daripada alam semesta yang disebut antroposentrik gitu. Nah, cara pandang ini sudah dikoreksi. Salah satunya di Taiwan itu ya, dengan munculnya organisasi atau Buddha Suci dipimpin oleh didirikan oleh Master Cheng Yen, biarawati Buddhism. Gegaranya adalah dia melihat seorang penduduk asli Taiwan yang mau ke rumah sakit untuk berobat atau untuk melahirkan. Tapi oleh rumah sakit ditolak itu. Karena tidak boleh masuk, tidak mempunyai uang untuk down payment itu DP itu. Nah, si biarawatinya itu eh, lalu mengeluh itu, aduh kita bicara tentang welas asih, budaya yang welas asih, tapi kok lalu saya nggak bisa berbuat apa-apa, lantas ngapain saya menjadi biarawati itu. Nah, ketika mengeluh dia mendapat inspirasi dari tiga biarawati Katolik dan akhirnya dia mencoba mengikuti jejak, menyontek dulu ya, mulai dengan mendirikan rumah sakit yang bisa membantu orang yang susah itu dah. Nah, sampai pada satu titik yang bukan hanya aksi sosial tapi secara substantif merubah cara pandangnya bahwa berdoa paling tinggi itu adalah memberi, ya. Dan karena itu kalau bisa memberi, Anda harus membongkok yang lebih dalam daripada yang Anda beri. Karena Anda mendapat kesempatan untuk membuat kebaikan itu. Nah, pada waktu itu masih berpikir dengan konsep karma, toh. Nah, karena itu lalu dia sampai pada satu perubahan yang fundamental bahwa tidak ada rumah ibadah, yang ada hanya ruang pertemuan untuk membuat action mengatasi kesulitan itu ya dari masyarakat itu. Ada buin tarso tarso rapat dulu apa. Jadi begitu ada bencana, hari itu juga dia sudah memasang tenda dan membuat outlet untuk mengurusi masalah kebutuhan sehari-hari, makan, minum, selimut, dan lain-lain. Toh. Apa arti daripada cerita ini? Bahwa tanpa adanya inspirasi dari tiga biarawati itu, maka Master Cheng Yen tidak bisa membuat loncatan kuantum itu, mendirikan organisasi seperti Buddha Suci. Ya, bahwa kebaikan itu harus here and now. Ya,
Nah, konon kabarnya ketika Padang dilanda gempa bumi dan banyak bangunan-bangunan pada retak gitu semua. Sedangkan di Sumatera itu tidak ada satu perusahaan yang swasta atau perusahaan yang pemerintah yang siap dengan peralatan berat untuk mengatasi itu. Dan adalah organisasi cuci ini melalui jejaringnya sampai ke Singapura yang banyak ada orang yang punya perusahaan apa eh, perkebunan atau dan lain-lain itu lalu mengerahkan alat-alat berat itu. Jadi masa depan itu memang kolaborasi antara apa eh, berbagai pihak, ya. Tidak bisa kerja-kerja sendiri. Nah, apakah itu yang disebut apa gerakan senyap dari Mas Takung? Kita harus diskusikan. Karena kalau nggak ada, itu bencana itu dianggap hukuman daripada Tuhan, loh, yang mencipta karena kamu kesalahan sana sini apa deh. Jadi padahal sang pencipta itu mengadakan operasi senyap, membangun kesadaran di antara yang terkotak-kotak itu dah. Nah kalau you lihat di televisi tentang peristiwa perang antara Iran sama Israel dengan konco-konconya di belakangnya. Itu tali temali antara ras sama agama itu. Kait mengkait. Lalu hubungan sosial apa segala senjangan sosial tali temali itu. Dan ratusan tahun itu begitu begitu aja. Nggak ada satu solusinya. Nah, suci ini masih apa yang memberikan solusi secara spiritual ya tuh bukan hanya bantuan material aja tapi terjadi perubahan cara menghayati agama. Nah di sebelah kanan apa yang terjadi di Jepang ini menarik lagi. Di Jepang itu ada orang Jepang itu pertama kalinya itu datang ke Tiongkok sana untuk belajar Zen itu. Ya, Zen yang yang pergi ke sana dalam biksu namanya Dogen Zenji. Dia belajar meditasi Zen. Karena dia merasa Buddhism yang datang ke Jepang itu yang kurang lebih minta kalau berdoa ya minta panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, apa segala macam. Lalu dia menemukan apa dia mau mencari Zen yang lebih otentik yaitu dengan meditasi. Nah, berikutnya ada Hakuin. Hakuin itu mula-mula belajar sekte Soto, Cao Tong di dalam bahasa Tionghoa. Lalu belajar sekte Linci yang Rinzai kan di Jepang namanya. Dan lalu dia menjadi pemimpin mendirikan sekte Rinzai yang baru di Jepang itu. Dan konsepnya beda bahwa alam semesta ini itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Here and now. Ya. Yang disebut Buddha Natur itu ada di dalam diri masing-masing manusia. Dan sedang dalam proses untuk menjadi Buddha. Ya.
seluruh alam semesta itu mempunyai baik atau jahat atau apa, mengandung Buddha atau yang sedang berproses menjadi Buddha. Ya, kan? Nah karena itu usaha yang dikerjakan adalah menemukan dia punya natur itu. Nah itu karena itu konsepnya adalah Anda ini seperti orang merasa kehilangan kerbau, pergi keluar rumah mencari kerbau yang hilang sambil menaiki menunggangin kerbau. Nah setelah menemukan itu dia pulang kembali ke rumah dengan tetap di atas kerbau itu ya. Ini bukunya nih ya. A flower doesn't talk, Zen Ezai itu. Jadi orang itu sebenarnya nggak pernah lepas dari kebenaran atau kesehatan. Dia selalu berada bersama. Tapi karena dia itu tidak menyadari ini, lalu dia mencarinya keluar kemana-mana. Dan akhirnya dia kembali. Haha, ini sebenarnya saya nggak pernah berpisah dengan kebenaran itu. Nah, pikiran ini lalu tuh bertemu dengan seorang pemikir Yesuit yang namanya Teilhard de Chardin, SJ, yang seorang paleontolog, ahli fosil, yang juga pernah meneliti di Tiongkok sana. Ya, dan lalu bertemu ini semua jadi saling kait mengkait sehingga akhirnya Zen itu bisa meloncat jauh ke Amerika. Dan di sana juga lalu sampai bertemu dengan ada orang yang bernama Thich Nhat Hanh itu. Orang Vietnam yang negaranya sejak abad ke-19 sampai 1954 dijajah apa? Oleh Prancis. Lalu terjadi perang Vietnam lagi di mana Amerika terlibat karena takut itu akan menjadi ideologinya berbeda. Tapi dia membalasnya bukan dengan gigi diganti gigi, mata diganti mata. Dia membalasnya dengan mendirikan di Plum Village di Prancis meditasi yang dengan konsep the walking meditation. Jadi setiap bangun pagi saya tersenyum. Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati. Sehingga hidup saya bisa bermanfaat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Nah, kan ini kan rahmatan lil alamin. Dan ini kan juga memayu-mayu, memayu hayoneng bawono yang ada di Nusantara ini. Cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia, bawono. Cantiknya bawono tergantung pada cantiknya samudaya. Nah ini menarik karena ini bisa menjadi inspirasi bahwa ada organisasi seperti Salem Group itu yang didirikan oleh 4 sekawan itu. Sudono Salem, Johar Sutanto, Sudbikatmono, dan Ibrahim Rishad itu. Jadi ada banyak inspirasi yang kalau kita mau terbuka dan tidak hanya mau melihat kita punya kehebatan sendiri, bangga sendiri, tapi mau berbuat sesuatu,
maka kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga perang seperti Iran dan Israel itu bisa dihindarkan. Ya. Oke, kita akhirin sampai di sini dulu dan kita jumpa lagi dalam kesempatan lain ya.